Haleluya, silakan duduk ya. Siapa yang tadi ikut sing along? Ada ya? Yeay, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, ya. Hadirat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita ya. Nanti kalau enggak ada acara lanjut lagi, satu lagi ya. Brand New Life yang youth. Dengar ya, saya juga mau nyampaikan sesuatu yang berbeda. Hari ini Pastor Lani juga sampaikan sesuatu yang beda juga. Jadi yang teen sama youth itu beda. Yang teen judulnya begini, pergi dan didapat kembali ya. Brand New Life itu artinya apa? Brand New Life itu artinya perubahan hidup. Hidupmu baru. Kalau dulu brandmu itu apa? Ya, mungkin kamu pemarah. Ya, temanmu tahu kamu ini mudah tersinggung. Temanmu tahu kamu ini nakal misalnya. Temanmu tahu kamu ini suka bullying orang atau suka kata-kata kasar. Tapi ketika engkau datang di acara ini mengalami brand new life, hidupmu jadi baru. Katakan amin. Dulu yang suka bully orang malah enggak, malah suka menolong orang lain, temennya. Dulu yang pemarah jadi peramah, jadi sabar gitu ya. Itu brand new life. Perubahan hidup ya. Ayo kita sama-sama belajar di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita baca ayat, kita akan sama-sama pelajari apa yang Tuhan katakan dari perikop ini. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Orang biasanya dapat warisan itu kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi ini orang tuanya belum meninggal, dia sudah minta haknya. Dia minta warisannya. Ternyata dia punya keinginan, dia ambil warisan itu dan digunakan untuk hidup berfoya-foya. Beberapa hari kemudian, ayat 13, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali." Bukan mati secara harafiah, dia itu masih hidup. Tapi maksudnya apa? Dia itu dikatakan begini, anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Maksudnya apa? Dulu dia itu hidup dalam dosa, hidup berfoya-foya, keluar dari rumah bapaknya sampai melarat, makan ampas babi aja susah. Itu orang yang hidup dalam dosa, sesungguhnya orang itu mati, saudaraku. Teens. Orang yang hidup dalam dosa itu sekalipun dia hidup tapi dia itu mati. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ketika
seseorang yang pergi meninggalkan Tuhan, tetapi akhirnya dia kembali lagi, maka anakku yang mati itu telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Apa yang kita sama-sama pelajari ya? Ini ayat sering kita baca. Ya, si bungsu ini minta apa yang menjadi miliknya, keluar dari rumah, hidup berfoya-foya. Ya, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, saudara, kadang kita ini suka memilih jalannya sendiri. Si bungsu ini pilih jalannya sendiri. Belum waktunya loh. Papanya loh masih hidup, tapi dia minta harta warisan. Dia minta apa yang menjadi bagiannya. Ada berapa banyak kamu anak-anak muda usiamu gak pengen hidup diatur-atur. Pengen pergi, mungkin kalau pergi dari rumah sih enggak. Tapi maksudnya merasa bahwa sama kayak si bungsu ini. Dia pergi dari rumah. Dia itu minta apa yang menjadi haknya, menghabiskan itu. Nggak mau ikut aturan. Belum waktunya loh. Warisannya papanya loh masih hidup. Tapi dia enggak. Dia pengen cari jalannya sendiri. Dia pengen hidup seperti maunya dia sendiri. Dia enggak mau diatur-atur. Dia enggak mau ikut aturan. Dia mau pergi dari rumah. Alias dia mau pergi dari aturan yang ada dalam rumah itu mungkin. Dia enggak mau, pokoknya aku mau bebas. Aku mau hidup semau gue gitu ya. Emang gue pikirin ini hidupku. Aku mau pakai terserah aku gitu ya. Terserah aku. Ada berapa banyak anak muda, mungkin kamu tidak keluar dari rumah, tetapi sikap hatimu sudah seperti itu. Kayaknya kamu tidak butuh papa mama. Kayaknya kamu tidak butuh seperti anak bungsu ini. Dia kayaknya tidak perlu sama papanya. Bahkan belum waktunya loh kamu itu hidup semau gue. Kalau ada di Indonesia kan katanya umur 18 tahun ya kan, kamu sudah bisa ngambil keputusan sendiri. Di luar negeri lebih ngeri. Umur 18 kalau nggak salah ya, itu sudah keluar dari rumah. Katanya udah itu sudah dewasa dan keputusanku sendiri. Saudara, tidak salah dengan itu. Jadi dewasa iya, karakter dewasa harus. Tetapi bukan berarti engkau tidak mau ikut aturan. Engkau tidak mau, dia pergi. Belum waktunya. Hai, ada berapa banyak anak muda, kamu ini belum waktunya. Tapi engkau mau bebas, aku mau pacaran ganta-ganti, aku mau cari orang yang sayang sama aku. Kamu lupa orang tuamu tuh sayang sama kamu. Tapi dia gak mau ikut aturan, aku mau seperti apa yang aku mau. Ada berapa banyak kita tanpa kita sadari, kita kayak si bungsu itu. Kita pilih jalan kita sendiri. Si bungsu minta warisan, artinya dia pengen hidup tanpa ada aturan, tanpa ayahnya, bebas melakukan apa aja. Ada berapa banyak anak muda pengen kayak gitu. Udah, aku capek ikut Tuhan terus. Mamaku terlalu banyak aturan, rumah ini terlalu banyak peraturan, papaku gini dan segala macam. Aku enggak mau, aku mau cari jalanku sendiri. Aku mau bebas. Ada berapa banyak kadang anak muda di rumah kelihatan baik-baik saja, tapi di luar sana jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Ya karena ini. Karena dia enggak mau, tidak mau hidup sesuai dengan aturan dari Tuhan. Tapi dia mau hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Saudara dengar baik-baik. Itulah awal engkau bisa jatuh dalam dosa. Ketika apa? Ketika engkau merasa bahwa tidak mau. Engkau lari dari rumah Bapak. Dia akan pergi dari rumah papanya. Dia hidup berfoya-foya. Dia tidak mau diatur. Saudara, peraturan itu kadang penting. Kalau mama bicara, papa bicara itu penting, kau harus dengerin. Kenapa? Karena itu menjaga kita. Apalagi papa mama takut akan Tuhan. Itu menjaga kita. Kalau Tuhan bilang ayat firman Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, itu penting bagi kita. Kenapa? Karena itu baik buat hidup kita. Ketika kita
Tidak pengen itu semua, itulah awal di mana kau akan jatuh dalam dosa. Dan ketahuilah, dengar baik-baik, seperti yang si bungsu alami, demikian juga kita. Kalau kita lari dari rumah Tuhan, ini kan si bungsu lari dari rumah bapaknya, pergi hidup berfoya-foya. Kalau kamu lari juga, lari dari rumah Tuhan, alias apa? Mungkin kamu tetap ke gereja, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Maka saudaraku, kalau kamu hidupnya tidak sama Tuhan, tentu sama yang lainnya. Siapa? Sama iblis. Kalau engkau tidak memilih terang, tentu secara otomatis kamu ada dalam kegelapan. Hidup tuh pilihannya selalu itu. Gak bisa abu-abu. Kalau kamu tidak hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam Tuhan, tentulah kegelapan itu ada padamu. Si bungsu ini ketika dia lari, dia pergi dari rumah bapaknya, alias apa? Dia pergi dari rumah Tuhan, lihat dia hidup berfoya-foya. Kayaknya happy. Berkelahi mungkin gitu, ngomong-ngomongan kotor, omong-omongan kasar, bullying temennya, kayaknya happy gitu ya. Oh, jangan salah, dosa tuh memang kelihatannya enak. Iya, kalau nggak enak nggak mungkin Hawa itu petik buah itu dan memakannya sehingga dia jatuh dalam dosa. Dosa tuh kelihatannya enak, tapi lihat seperti yang terjadi sama si bungsu ini. Apa? Si bungsu itu lihat hidupnya sengsara, melarat, makan susah. Dosa membuat orang sengsara. Sungguh loh, sungguh. Ada seorang dia itu dulu waktu Pastor Lani jadi gembala di Jember itu kan gembala remaja, dia membernya Pastor Lani. Jadi waktu itu dia masih SD kayaknya gitu ya. Tapi dia cinta Tuhan, SMP sampai akhirnya suatu ketika itu ada oma-oma tuh setiap ke gereja itu Pastor Sam sama Pastor Lani mesti antar oma itu pulang. Datangnya sendiri, pulangnya kita yang antar. Udah tua sampai gini loh, bungkuk gitu ya. Suatu ketika kita tidak bisa antar karena harus konselingi jemaat dan segala macam. Akhirnya anak ini yang antar, dia udah gede, udah SMP kalau nggak salah atau SMA. Dia yang antar. Tentu ada mobil ikut antar jemput atau apa, tapi dia nemenin sampai nganter ke rumahnya. Kita juga gitu biasanya, gitu ya, nganter sampai ke rumahnya lah, dia yang nganter. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika masa muda waktu itu dia ngalami aniaya juga. Ngapain toh, itu loh bukan saudaramu, itu loh bukan itu bukan grandmamu, ngapain kamu nganterin sampai ke rumah? Karena dia cinta Tuhan aja. Tahu enggak, hari ini dia menjadi seorang dokter, diberkati Tuhan luar biasa. Kasih tahu. Lalu dia cerita, Pastor Lani tanya, kamu kok bisa hari ini kamu dibawa Tuhan demikian rupa? Lalu dia cerita gini, itu tentu bukan karena aku, itu semua karena Tuhan. Lalu dia ingat dulu saya itu pernah nganterin oma-oma itu. Apa yang dia lakukan di masa muda, Tuhan tuh tak akan pernah lupa. Yang kamu lakukan di masa mudamu sekarang ini, mungkin kamu SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa yang kamu lakukan hari ini, kamu lakukan di dalam Tuhan tak akan pernah sia-sia. Demikian juga kalau kamu hidup dalam dosa. Apa yang kamu lakukan di hari ini, kalau engkau tidak bereskan di hadapan Tuhan, kalau engkau tidak selesaikan hidupmu yang penuh dengan dosa itu di hadapan Tuhan, maka di waktu-waktu mendatang kamu pun akan menuainya. Karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Kalau Pastor Lani cerita dia yang jadi dokter ini diberkati Tuhan luar biasa. Karena semenjak masa mudanya dia hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, apa yang kau pilih hari ini? Engkau punya kehendak bebas, hai anak muda. Tapi pilihlah takut akan Tuhan. Jangan mau jadi seperti si bungsu. Jangan mau hidup bebas. Dengar apa yang bebas bagi dunia. Itu sesungguhnya jerat di hadapan Tuhan. Kenapa? Iblis itu nawari kebebasan. Tapi tahu enggak, kamu disuruh nge-vape, kamu disuruh lihat yang enggak benar-benar, kamu disuruh nyontek, kamu disuruh enggak berguna, melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu kayaknya bebas. Enggak loh saudaraku. Ada borgol dalam hidupmu. Kalau tanganmu ini yang suka buat dosa, di tanganmu ini ada borgolnya.
Kalau kakimu ini dipakai untuk nendangin temenmu atau dipakai untuk ke tempat-tempat yang seharusnya kamu tidak ada, di kakimu juga ada borgolnya. Kayaknya bebas. Itu tipu muslihat iblis. Enggak, kamu sedang dibelenggu. Dan cuman Yesus yang bisa membebaskanmu. Halo, katakan amin. Katakan amin. Ayo, kamu bersyukur kalau hari ini kalau hari ini kau dengar kebenaran firman Tuhan ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan mau hidup kehendakmu sendiri. Serahkanlah hidupmu ini kepada Yesus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang take over. Biar Tuhan yang jadi raja. Biar Tuhan yang jadi sopirnya. Sehingga hidup kita ini kemanapun dibawa. Tuhan Yesus kan pernah ke surga karena dia berasal dari surga. Jadi dia tahu jalan ke surga. Kalau kita tidak bilang Yesus jadi sopir kita ya. Tapi kalau Yesus pegang kemudi hidup kita, dia yang akan menuntun kita ke surga, saudaraku. Maka hidup kita akan aman. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang kedua, di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini loh, orang kalau bertobat harus dimulai dari sini dulu. Sadar, iya ya aku salah. Ada berapa banyak waktu Pastor Lani ngomong sesuatu hari ini. Ada sesuatu di dalam hatimu, iya. Aku nih kadang berani sama orang tua. Kadang aku nih kayaknya iya. Tapi di dalam hati aku memberontak. Aduh, mama ini terlalu banyak aturan. Aduh, papa ini kok gini kok gitu. Kayaknya iya, tapi di hatinya memberontak. Dia menyadari keadaannya. Inilah titik pertobatan, saudaraku. Ketika sadar akan dosanya. Ketika sadar kalau kita ini salah. Ketika sadar kalau kita ini iya, ternyata aku ini sombong. Ternyata aku ini tidak sabaran. Iya, ternyata aku ini suka meremehkan orang. Dan ternyata aku ini minder ya. Kenapa kok rasanya aku tidak bisa bergaul sama yang lain. Bukan karena temanku tuh tidak mau nemenin aku. Tapi ternyata aku ini minder ya ternyata. Sadar. Ketika lihat. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lihat coba. Sampai saudara lihat dosa itu ya sampai demikian rupa membuat apa? Dia ini kan anak. Tapi dia bilang gini, aku tidak layak disebut anak. Aku jadi salah satu orang upahan Bapa aja. Loh dia ini anak. Tapi kenapa ketika orang jatuh dalam dosa saudara, gambar dirinya juga rusak. Identitas dirinya itu loh dirusak juga. Loh kamu anak. Kenapa kamu kok memilih menjadi upahan? Iya kenapa? Karena dosa. Tuh loh saudara, dosa membuat orang itu tidak berani ketemu Tuhan. Dosa itu membuat orang kehilangan gambar dirinya. Bahkan sampai dia bilang, aku tidak usah jadi anak dah. Aku jadi salah satu upahan Bapa aja. Lihat itu loh dosa. Kamu nih anak Allah. Kamu nih ahli waris kerajaan surga. Yesus sudah mati untukmu. Kamu itu sudah darah Yesus sudah membasuhmu. Kenapa kamu kok tiba-tiba mau cuma jadi orang upahan Bapa? Kamu itu anak. Kamu itu anak. Coba kau bisa bayangkan hati Bapa enggak? Betapa sedihnya dia lihat orang itu berdosa. Kenapa? Karena dosa membuat anak-anak Tuhan jauh dari dia. Lihat. Anak adalah anak. Coba kamu bayangkan. Kamu buat salah. Kamu sih belum jadi orang tua. Saya sudah jadi orang tua. Anaknya juga dari yang sudah mau lulus kuliah, SMA sama SMP. Tahu enggak hatinya? Coba bayangkan. Misalnya nih anak saya atau kalian buat salah.
Lalu pergi dari rumah. Lalu setelah itu bertobat, sadar, balik ke rumah. Lalu bilang gini, "Ma, sudah Ma, ndak usah anggap aku jadi anakmu. Aku jadi mbak-mbak yang bersihin rumah aja nggak apa-apa." Coba apa yang jadi perasaan mamamu? Sedih, saudaraku. Sama kayak Tuhan Yesus. Orang manusia itu ya hidup dalam dosa, senang, happy dia. Tapi kamu tahu enggak, happymu itu nyakitin hatinya Tuhan. Membuat Tuhan itu sedih. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kalau kamu jatuh dalam dosa, gambar dirimu rusak. Kamu enggak akan pede ketemu sama Tuhan. Coba bayangkan, mamanya akan sedih, loh kamu itu anakku. Kamu itu anakku, kamu itu lahir dari perutku. Kamu biji mataku, kata Tuhan. Dan aku mati untukmu. Betapa sedihnya Tuhan ngelihat anak-anak Tuhan itu kalau jatuh dalam dosa. Karena itu saudaraku, tinggalkan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa. Karena itu membuat kesedihan di hati Tuhan. Yang kedua, dunia akan menerimamu ketika engkau sempurna. Tapi Tuhan menerimamu apa adanya. Saudara, Tuhan tidak nunggu kamu sempurna untuk kamu pulang kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah menunggumu. Tuhan sudah menunggumu. Saudara coba lihat. Jangan gini, saudara. Tuhan itu menerimamu apa adanya. Si bungsu ini pulang gitu ya. Dia kan mikir kan. Aku tidak jadi anak, tidak apa-apa wis. Jadi salah satu upahan bapakku aja. Karena dia sadar bahwa di rumah bapakku itu orang upahannya itu lebih enak daripada dia. Dia sadar, dia akhirnya balik. Dia tidak balik itu bukan karena dia malu, tapi karena dia tahu ayahnya baik. Saudara dengar saya baik-baik, jangan malu kalau engkau sudah jatuh dalam dosa. Kalau engkau sudah buat salah sama Tuhan, jangan malu kembali sama Tuhan. Dia akan menerimamu apa adanya. Kamu perlu tahu bahwa Yesus yang kamu punya, yang saya punya itu amat sangat baik. Dia amat sangat baik. Dia tidak akan menolakmu. Dia menunggumu, saudaraku. Ya, ketika kamu jatuh dalam dosa, dia sangat sedih. Ya, kenapa? Karena dia tahu begitu kamu jatuh dalam dosa, sudah ada jarak antara Tuhan dengan kamu. Ada jarak. Gambar dirimu rusak. Kamu akan merasa tidak layak dan segala macam, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak nunggu kamu sempurna untuk kamu pulang. Dia sudah menunggumu. Katakan amin. Katakan amin. Kalau manusia, dunia akan menerimamu ketika kamu sempurna. Tapi kalau Tuhan menerimamu apa adanya. Jadi jangan bilang gini, ya sudahlah, aku nanti tunggu besar aja. Tunggu besar, baru aku bertobat, baru aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, iya kalau ada kesempatan kamu besar. Kalau enggak ada kesempatan gimana? Pastor Lani bukan nakut-nakutin. Tapi kamu tahu enggak, kita nilai ya 1 menit ke depan, 2 menit ke depan enggak tahu. Apa yang akan terjadi? Enggak pernah tahu, saudaraku. Kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Iya kalau masih ada kesempatan besar kamu. Dan iya kalau ketika besar kamu sadar bahwa kamu itu salah. Kenapa enggak hari ini? Ketika kamu dengar firman Tuhan ini, Pastor Lani percaya ada sesuatu yang bergerak di hatimu. Engkau tahu bahwa iya aku ini salah. Kamu sadar, nah itulah waktunya langsung balik kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak nunggu kamu sempurna untuk kamu diterima. Tuhan menerimamu apa adanya. Si bungsu ini iya dia pernah salah. Dia keluar dari rumah bapaknya. Tapi dia juga melakukan hal yang benar. Apa? Begitu dia sadar akan salahnya. Dia langsung bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Nanti akhir selesai khotbah ini Pastor Lani akan suruh orang-orang kalian yang mau diperdamaikan sama Tuhan. Yang mau hidupnya diubahkan sama Tuhan. Yang sadar akan kesalahannya dan mau kembali kepada Tuhan. Pastor Lani akan tantang altar call itu. Jangan tunda-tunda. Karena sama seperti bungsu ini begitu dia sadar kesalahannya.
Dia tidak nunggu sempurna kembali kepada Tuhan. Tapi detik itu juga dia bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Nanti keluar dari bangkumu. Gak usah lama-lama. Gak usah lihat kanan kiri. Gak usah ajak teman. Karena keselamatan itu one by one. Satu demi satu. Gak bisa kita janjian. Ya nanti kata selamatnya bareng-bareng, gak bisa. Firman Tuhan katakan di satu tempat tidur ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Di ladang satu ada yang pergi, ada yang diangkat, satu ada yang tertinggal. Dengan kata lain keselamatan itu personal. Keselamatan itu pribadi, gak bisa ikut-ikutan atau ajak-ajakan. Ajak bisa, ayo mungkin kau tahu temanmu ini perlu Yesus, kamu bisa bilang ayo. Maju juga, mau enggak kamu terima Yesus, ajak bisa. Tetapi keputusan demi keputusan itu pribadi. Keluar dari bangkumu nanti dan majulah ke depan. Berilah dirimu untuk diperdamaikan sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengubah orang. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat kita menjadi baru. Katakan amin. Brand new life, brandnya baru. Pastor Lani juga, dulu brandnya Pastor Lani minder. Tapi begitu ketemu Yesus diubah sama Tuhan. Brandnya Pastor Lani dulu apa? Keras. Tapi begitu ketemu Yesus diubah sama Tuhan. Kekerasan kadang yang masih ada kerasnya. Tetapi kekerasan hati itu dipakai untuk senjata kebenaran. Sehingga tidak ada kota yang temboknya gak bisa ditembus. Tapi saudara, ada brand new life yang terjadi. Hidup yang diubahkan sama Tuhan. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, ayat 5, ayat 20b, ini bagus banget. Ayahnya, lihat, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, jadi dari kejauhan, berlari mendapatkan dia. Lihat ini, lihat. Begitu si bungsu sadar, dia bangkit pergi ke rumah bapaknya. Kira-kira ini belum sampai rumah bapaknya ini. Papanya udah lihat dari kejauhan. Papanya berlari mendapatkan dia. Lihat, Tuhan itu ya, tahu enggak itu artinya apa? Yang ketiga, kasih Tuhan itu selalu menunggu kita pulang. Seberapapun jauhnya kita pergi. Tuhan itu kadang orang bilang gini, Pastor Lani, aku ini sudah sangat-sangat berdosa. Apa dosa yang tidak aku lakukan? Aku dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Oh saudara, kalau dilihat anak muda umurnya segitu, dosanya udah macam-macam. Wih, ini berarti dia itu benar-benar jatuh dalam dosa dan terlalu dalam. Tapi dengar saya baik-baik. Pastor Lani bilang ini, bukan Pastor Lani yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang, tapi Pastor Lani sampaikan ke dia. Pastor Lani bilang gini, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa dipulihkan sama Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, itu ada ayat firman Tuhan. Tuhan bisa putihkan, bahkan lebih putih dari bulu domba. Saudaraku, tidak ada dosa sebesar apapun, seberat apapun, sengeri apapun yang tidak bisa dipulihkan sama Tuhan. Karena itu pulang, ayo pulang, Tuhan kangen sama kamu. Ayo pulang, Tuhan kangen sama kamu. Ada orang bilang gini, enggak, bahkan aku tuh sampai takut mau pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Itu perbuatan roh jahat kalau kamu sampai takut ke rumah Tuhan. Karena tabib enggak pernah cari orang yang sembuh, tabib selalu cari orang yang sakit. Yesus tabib yang ajaib. Sesakit apa engkau, enggak ada penyakit yang terlalu berat yang enggak bisa dipulihkan sama Tuhan. Tuhan amat sangat baik. Seberapa jauh engkau pergi, pulang. Tuhan kangen sama kamu. Saya bilang sama dia, dia memberikan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia nangis. Saudara, Pastor Lani cerita ya, ini kisah nyata ya, gak boleh ditiru. Dia itu pahit sama orang tuanya, dia itu hidupnya masih kecil SMP dan tidak sekolah. Bukan karena dia tidak mau sekolah, tapi karena orang tuanya, terutama orang tua pria,
tidak bertanggung jawab. Dia kerja jual panci, dia jual kompor, dia jadi pegawainya di restoran cepat saji. Kalau tak sebut nama kamu pasti tahu. Sampai akhirnya dia semir sepatu. Dia semir sepatu di kapal Gilimanuk Ketapang. Tahu kan? Dia semir sepatu di kapal dari Gilimanuk ke Ketapang itu. Di dalam enggak punya tempat tidur, enggak punya rumah, tidur di apa adanya, makan seadanya. Lalu dia dapat enggak tahu undangan dari siapa, KKR. Lalu dia datang. Mungkin hari ini Pastor Lani enggak tahu kamu datang ke sini karena diundang atau dapat lihat sosial media atau temanmu yang ajak, whatever. Yang Pastor Lani tahu, Tuhan Yesus sedang menunggumu pulang. Bukan sebuah kebetulan kamu ada di sini. Tuhan punya rencana. Lalu dia datang KKR itu. Pastor Lani tidak tahu duduk di mana dia. Tapi waktu itu Pastor Lani khotbah, saya khotbah dan segala macam. Waktu itu siapa hari ini yang mau terima Yesus? Pastor Lani berkata, iblis dalam nama Yesus lepaskan. Dia lari ke depan nangis sejadi-jadinya. Setelah selesai KKR itu, dia menghampiri Pastor Lani. Dia bilang, Pastor Lani, saya sangat berdosa. Yaitu dia cerita semua dosanya. Bahkan dia ini pulang sebenarnya satu tujuannya. Dia tidak boleh diikutin loh ya. Dia mau bunuh bapaknya. Masih kecil. Makanya dengar khotbah Pastor Lani, sambungan nanti ibadah yang kedua ini, AOG. Yang youth. Lalu apa yang terjadi? Dia nangis, dia bilang, hidupku kosong, tapi aku sekarang lega sekali. Dia nangis, tapi aku enteng sekali. Dia bilang gini, enteng sekali. Pastor Lani bilang, sekalipun dosamu merah seperti kain kasumba. Dia sudah terlalu jauh perginya. Dia sudah terlalu jauh. Hidupnya pahit. Bahkan sampai punya planning yang kayak gitu. Tapi lihat, Tuhan bisa pulihkan orang. Sekotor apa orang itu. Seburuk apa dia. Sedalam apa dia jatuh. Tuhan bisa pulihkan. Tahu enggak, hari ini loh, dia masih ke gereja kok. Pernah beberapa bulan yang lalu, itu dia sudah berapa ya umurnya ya pasti ya. Itu Pastor Lani 23 tahun yang lalu. Dia umur berapa? Waktu itu mungkin dia masih SMP. Berarti dia sudah menikah, dia sudah punya anak dan dia masih tetap di rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Seberapa engkau jauh pergimu pulang. Lihat, bapakmu lari mendapatkanmu. Asal kamu gengsi. Asal kamu tuh jujur, kamu sadar memang kamu salah. Ada orang kiri gengsi, enggak, gak usah lah. Nanti kapan-kapan. Saudara dengar, seperti yang Pastor Lani bilang. Iya kalau ada kesempatan. Kalau ini jangan-jangan kesempatanmu yang terakhir. Dan setelah hari ini Tuhan tidak akan pernah ngomong lagi di hidupmu. Ngeri. Ngeri. Mumpung hari ini kamu masih bisa dengar firman Tuhan. Di hatimu bergerak. Sesuatu yang bergerak itu berarti Tuhan memanggilmu saudara. Bangkitlah kayak si bungsu ini. Pergi ke rumah bapaknya. Dan lihat. Begitu kamu keluar nanti dari bangkumu. Tidak kelihatan memang. Tapi Yesus itu sudah berlari mendapatkanmu. Sama seperti si bungsu ini. Yesus lari mendapatkannya. Dirangkul, dicium. Wow. Saudara, betapa baiknya Tuhan itu. Dia tidak pernah ingat-ingat. Dia sedih. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika dia seberapa jauhnya engkau? Dia memeluk, dia mencium. Dia tidak ingat-ingat lagi. Satu menurut Pastor Lani, kenapa sih Yesus sampai berlari mendapatkan kita? Kamu tahu enggak? Karena Yesus itu kangen sama kamu. Yesus itu kangen sama kamu. Dia pengen ngomong-ngomong sama kamu. Sama seperti dulu Yesus ngomong-ngomong sama Adam. Dia pengen ngomong-ngomong sama kamu. Dia pengen ceritain mimpinya buat kamu. Dia pengen bilang, Adam luar biasa ya kamu.
Dia pengen ini semuanya ini milikku, tapi ini juga milikmu. Dia pengen share semua yang Yesus punya untuk kamu. Dia pengen bukan cuma itu, dia pengen dampingin kamu sampai kamu tua. Sampai masa tua aku akan menggendongmu. Dia pengen nemeni kamu sampai kamu tua. Sampai kamu punya anak, sampai kamu punya cucu. Dia pengen nemenin kamu. Dia kangen. Dia lihat kamu bukan waktu kamu gede. Bahkan di perut mamamu masih belum ada kamu. Tuhan sudah menenunmu. Dan Tuhan sudah punya plan. Aku pengen jalan sama kamu. Aku pengen kasih semua yang kupunya, kasih ke kamu. Aku pengen share hidupku sama kamu. Dan bahkan cuman itu, sampai nanti masa tuamu, aku akan menggendongmu. Pulang saudaraku, seberapa jauh engkau pergi, pulang kembali. Seberapa kotor hidupmu, balik kepada Tuhan. Dan mulai hari ini ayo komitmen. Mungkin kau masih muda. Orang bilang gini, masa muda masa yang labil katanya. Masa yang cari jati diri. Mau ndak sepakat sama Pastor Lani, sama Tuhan juga di tempat ini. Sekalipun memang secara hormon semuanya anak muda itu labil. Tapi Tuhan, dalam kelabilanku aku tetap memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku tidak akan menyakiti Tuhan. Siapa yang mau? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Serius hidup sama Tuhan karena Tuhan serius sama kamu. Seriuslah hidup semenjak paling muda usiamu. Hari ini seriuslah. Karena Tuhan itu sangat serius sama engkau dan masa depanmu. Yang keempat, yang terakhir. Kasih Tuhan itu menerima, bukan menghakimi. Kamu diterima, kamu tidak dihakimi. Tidak begitu kamu pulang. Kamu ya, tak bilangi kok. Kamu lihatan, rasa nih, syukur. Lihat, kamu makan sampai tidak bisa kan. Makan ampas babi sampai kamu nggak bisa kan. Kamu kan kelaparan dengan, kamu kedinginan, kamu kena panas, kamu kena hujan. Karena kamu pilih jalanmu sendiri. Karena kamu tidak ikut aturan, karena kamu melawan. Enggak loh. Tuhan itu, begitu Yesus mendapatkan, dipeluk, dicium. Itu bukti apa? Kamu diterima, kamu tidak dihakimi. Lalu bukan cuma itu, kasih jubah. Kasih jubah apa? Ini Pastor Lani pakai jubah ini. Hidupmu yang lama ini diganti sama Tuhan. Dikasih jaket yang baru, hidup yang baru. Brand new life. Hidupmu yang lama digantikan dengan hidup yang baru. Tidak cukup gitu, kasih cincin. Cincin ini adalah tanda otoritas. Cincin ini adalah komitmen. Kamu dikasih otoritas jadi anak Tuhan. Sehingga kalau kamu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak mungkin kamu tidak bisa ngomong enggak sama dosa. Kamu akan mudah berkata enggak itu dosa, enggak aku enggak mau, enggak aku tetap ke gereja, enggak aku enggak mau nonton, ini waktunya CG, enggak aku harus taruh handphone, aku enggak boleh scroll terus, ini waktunya saat teduh, enggak aku enggak mau nonton yang lain, aku mau saat teduh dulu, aku mau doa dulu. Kamu akan mudah berkata tidak dengan dosa. Kenapa? Karena kamu sudah dikasih cincin sama Tuhan, otoritas untuk menjadi anak Allah. Lalu dikasih kasut kerelaan memberitakan Injil. Apa itu? Hidupmu yang dulunya tidak punya masa depan. Begitu brand new life terjadi, hidupmu dipakai Tuhan. Kamu dikasih kasut kerelaan memberitakan Injil. Hidupmu dipakai menjadi kesaksian buat banyak orang. Halo, katakan amin. Kamu diterima, kamu tidak dihakimi. Sama seperti perempuan. Ada perempuan yang kedapatan berzina, ya kan? Lalu perempuan itu diseret sama tua-tua. Dikasih kepada Yesus. Bilang gini, ini perempuan kedapatan berzina. Kalau zaman dulu kedapatan berzina akan dirajam sama batu, itu hukumnya. Lalu Tuhan bilang gini, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, jadi orang pertama yang rajami dia dengan batu. Satu-satu firman Tuhan bilang, dari yang rambutnya paling putih,
pergi meninggalkan perempuan itu. Dengan kata lain, lihat ini ya. Semakin banyak usia, semakin banyak berbuat dosa. Dia pergi sampai tidak ada satu orang pun, cuman tinggal Yesus saja. Yesus pun melihat wanita itu dan dia berkata, pulanglah, aku pun tidak menghakimimu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan wanita ini mengalami pemulihan, diterima, gak dihakimi. Saudaraku, Yesus menerimamu apa adanya. Katakan amin. Boleh lagu itu? Bisa? Bapak sentuh.